Welcome to the Baseface Network. I used to think that I wasn't fine enough, and I used to think that I wasn't wild enough, but I won't waste my time trying to figure out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil resumen kami yang berjudul asam amino dan protein untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Nurul Widya, SSI MSI. Baiklah, sebelum memulai presentasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maya Sarwi dengan NIM 23110014 selaku moderator. Dan saya Bunga Permata Aulia Istiqomah dengan NIM 23110024 selaku pembicara 1. Saya Ginta Wahyu Mustika dengan NIM 23110030 selaku pembicara 2. Dan saya Husnul Fitri Nasution dengan NIM 23110046 selaku pembicara 3. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kami akan memulai presentasi ini. Materi pertama akan dijelaskan oleh Bunga Permata Aulia Istiqomah. Kepada Bunga, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk membaca materi. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Asam amino adalah bahan penyusun protein. Hampir semua protein yang dipelajari terbuat dari 20 standar asam amino. Asam amino lainnya juga ditemukan dalam protein. Tetapi sebagian besar muncul dengan modifikasi dari 20 setelah mereka dimasukkan ke dalam protein. Semua asam amino standar adalah asam amino kecuali prolin dan asam imino. Artinya, mereka memiliki gugus amino ke gugus karboksil, mereka adalah asam 2 amino. Dengan demikian, A1120 dari asam amino. Struktur Fischer pada pH netral yaitu pH 7, baik gugus asam maupun amina akan terionisasi untuk menghasilkan yang disebut bentuk zwitterion. Tidak ada pH di mana struktur asam amino akan tidak memiliki gugus terionisasi. Selanjutnya yaitu klasifikasi asam amino. Asam amino protein diklasifikasikan menurut sifat kimia dari gugus R sebagai asam amino alifatik, aromatik, heterosiklik, dan asam amino yang mengandung sulfur. Ke-20 asam amino diklasifikasikan ke dalam 4 kelas utama. Yang pertama, asam amino dengan gugus R alifatik, non-kutub, atau hidrofobik. Kelompok asam amino ini meliputi glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, dan prolin. Dan yang kedua, asam amino dengan gugus R aromatik non-kutub. Kelompok ini mencakup fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Yang ketiga, asam amino dengan gugus R yang bersifat polar dan tidak bermuatan. Kelompok asam amino ini meliputi serin, treonin, sistein, metionin, asparagin, dan glutamin. Dan yang keempat, asam amino dengan gugus R bermuatan. Yang selanjutnya yaitu asam amino esensial. Asam amino yang dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh tetapi tidak dapat disintesis dari zat antara metabolisme. Disebut asam amino esensial. Ini harus diperoleh dari makanan, dan kekurangan salah satu asam amino dapat menghambat pertumbuhan dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Metionin, treonin, triptofan, valin, isoleusin, leusin, fenilanin, dan lisin adalah asam amino esensial. Namun, histidin dan arginin dianggap semi asam amino esensial karena sebagian dapat disintesis oleh tubuh. Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bunga. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ginta Wahyu Mustika. Kepada Ginta, dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang sifat-sifat asam amino. Sifat-sifat asam amino terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisiknya yaitu yang pertama, asam amino adalah zat kristal berwarna putih. Banyakan dari mereka larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya klorofil dan ether. Yang kedua, asam amino alifatik dan aromatik yang memiliki beberapa karbon memiliki larutan terbatas dalam air, tapi mudah polar organik. Yang ketiga, memiliki titik leleh yang tinggi yang bervariasi dari 200 sampai 300 derajat Celcius atau bahkan lebih. Yang keempat, tidak berasam, beberapa memiliki empat. Yang kelima, sifat amfoser asam amino karena mengandung asam atau COOH dan kelompok basa NH2. Asam amino yang memiliki keduanya positif dan bermuatan negatif disebut zwitterion. Yang keenam, isomerisme. Semua asam amino kecuali prolin yang ditemukan dalam protein adalah asam amino karena gugus NH2 terikat pada atom A karbon yang berikutnya ke gugus COOH. Yang kedua adalah sifat kimia. Yang pertama, reaksi dengan formaldehida atau titrasi formal. Larutan asam amino adalah diperlakukan dengan larutan formaldehida yang dinetralkan secara berlebihan. Gugus amino bergabung dengan formaldehida membentuk asam amino dimetilol yang merupakan kompleks asam amino formaldehida. Yang kedua, reaksi dengan asam nitrat. Asam nitrat bereaksi dengan gugus asam amino untuk membentuk hidroksiasam yang sesuai dan membebaskan nitrogen gas. Yang ketiga, reaksi dengan ninhidrin. Ninhidrin adalah zat pengoksidasi yang kuat. Reaksi ninhidrin ini digunakan dalam penentuan kuantitatif asam amino. Yang keempat, dekarkarboksilasi. Gugus karboksil dari asam amino didekarboksilasi menjadi diproduksi dari histidin. Histamin merangsang aliran asam lambung ke dalam perut, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah tertentu. Reaksi berlebihan terhadap histamin menyebabkan gejala asma dan berbagai reaksi alergi. Materi selanjutnya yaitu peptida. Ikatan kovalen terbentuk antara gugus karboksil dari satu asam amino dan dari asam amino berikutnya. Ikatan yang terbentuk antara karboksil dan gugus amino setelah eliminasi molekul air disebut sebagai peptida. Ikatan dan senyawa yang terbentuk adalah peptida. Ikatan peptida terbentuk dengan menghilangkan air, memberi sebuah ikatan planar antara karbon karboksil dan nitrogen amino. Peptida linear akan memiliki gugus terminal amino dan karboksi A bebas. Dengan demikian, mereka akan menunjukkan kurva titrasi yang mirip dengan asam amino bebas. Berdasarkan konvensi, residu terminal amino ditulis di sebelah kiri berlanjut ke residu terminal karboksil di sebelah kanan, seperti yang tertera pada layar. Dapat menentukan komposisi peptida dengan hidrolisis asam dan analisis asam amino. Dapat mengurutkan protein dengan enzim tertentu dan hidrolisis kimiawi untuk memberikan gelombang semangat yang kemudian dapat dijalankan melalui sequencer hingga sekitar 100 FAA. Urutan asam amino telah digunakan untuk membantu menentukan keterkaitan organisme. Contoh struktur peptida ada seperti yang digambar di layar. Oke, baiklah. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu konformasi protein. Konformasi protein mengacu pada struktur 3 dimensi dalam keadaan aslinya. Ada banyak kemungkinan konformasi yang mungkin untuk melakukan sebesar protein. 4 jenis organisasi struktural dapat dibedakan dalam protein. Seperti yang bisa dilihat di layar, ada primary, secondary, tertiary, dan quaternary.
Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Husnul. Materi terakhir yaitu tentang sifat protein yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sifat protein terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik, protein murni umumnya tidak berasa, sedangkan protein hidrolisat terasa pahit. Mereka tidak berbau dan menunjukkan sifat koloid karena ukuran molekulnya yang besar. Protein seperti asam amino bersifat amfoter dengan gugus asam dan basa, mengandung gugus bermuatan listrik yang bermigrasi dalam medan listrik. Protein bersifat labil dan dapat dimodifikasi oleh perubahan pH, radiasi UV, panas, dan pelarut organik. Spektrum serapan protein mencapai puncaknya pada 280 nanometer karena adanya tirosin dan triptofan sehingga cocok untuk penentuan protein. Selanjutnya itu sifat kimia. Yang pertama, reaksi warna protein sangat penting untuk mendeteksi dan memperkirakan protein dan asam amino. Tes biuret umumnya digunakan untuk tujuan ini. Yang kedua, reaksi santoproteik melibatkan penambahan asam nitrat ke protein. Reaksi ini bertanggung jawab atas noda kuning pada kulit yang disebabkan oleh asam nitrat. Karena asam nitrat menitrasi cincin vinil, asam amino aromatik. Habis. Reaksi Hopkins-Pol terjadi ketika cincin indol triptofan bereaksi dengan asam asetat glasial dan asam sulfat pekat, membentuk produk berwarna ungu. Materi selanjutnya yaitu mioglobin dan hemoglobin. Mioglobin yaitu protein globular dengan struktur domain tunggal yang terdiri dari 8 heliks. Ia memiliki presentasi struktur heliks yang tinggi dan sebagian besar residu hidrofobik di bagian dalamnya. Permukaan mioglobin mengandung kombinasi residu hidrofobik dan hidrofilik dengan adanya gugus yang dapat terionisasi. Teman-teman bisa melihat struktur dari mioglobin pada gambar di bawah. Selanjutnya yaitu hemoglobin. Hemoglobin ialah protein oligomer beta-beta dengan struktur quaterner yang terdiri dari tetramer subunit mirip mioglobin. Kedua jenis rantai tersebut sedikit lebih pendek dari rantai mioglobin. Dengan rantai alfa memiliki 141 residu asam amino dan rantai beta memiliki 146 residu asam amino. Kontak ekstensif antara subunit alfa dan beta membentuk dimer, dan dimer ini mempunyai kontak tambahan untuk membuat tetramer. Pengikatan oksigen menyebabkan perubahan konformasi pada Hb, mempengaruhi pengikatan oksigen dengan mereduksinya dalam bentuk biru karena hambatan sterik antara oksigen dan hemo. Nah, berikut ada perbandingan kurva afinitas oksigen pada hemoglobin versus mioglobin. Baik, materi selanjutnya yaitu allosterisme dan regulasi. Protein allosterik memiliki banyak situs yang berinteraksi dan dapat menunjukkan dua jenis allosterisme, yaitu homotropik dan heterotropik. Allosterisme homotropik melibatkan situs identik yang allosterik satu sama lain, seperti pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Allosterisme heterotropik terjadi ketika pengikatan di satu tempat mempengaruhi pengikatan di tempat lain. Misalnya pada pengaturan pengikatan oksigen dalam hemoglobin oleh BPG atau bisfosfogliserat, BPG mempengaruhi pengikatan oksigen oleh semua situs oksigen. Terdapat dua kelompok regulator yaitu efektor atau aktivator positif dan efektor negatif. Efektor positif menggeser konstanta pengikatan sehingga terjadi pada konsentrasi yang lebih rendah atau meningkatkan laju enzim, sedangkan efektor negatif menurunkan pengikatan sehingga memerlukan konsentrasi yang lebih tinggi untuk tingkat aktivitas yang sama. Efektor positif menurunkan kooperativitas, sedangkan efektor negatif meningkatkan kooperativitas. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.